Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar, kalian perlu menyiapkan hal berikut. Yang pertama, wajib bangun tepat waktu. Setelah itu, kalian mandi dan memakai seragam sekolah. Selanjutnya, kalian sarapan, mempersiapkan buku pelajaran, persiapkan alat tulis. Nah, yang ini persiapkan cemilan jika ada ya. Selanjutnya, persiapkan minuman. Dan terakhir, bismillah, kita mulai belajar ya. Di video kali ini kita akan belajar matematika, tentunya di kelas 5 SD, yaitu di bab 2 tentang kecepatan dan debit. Tentunya bersama Miss Agus Serena Sari Tambunan. Nah, kita masuk ke debit karena kemarin kita sudah belajar A, B, dan C, sekarang kita D, yaitu debit. Yang pertama kita bahas dulu satuan volumenya. Sebelum belajar tentang debit, kita pelajari dulu tentang satuan volume. Volume disebut juga isi atau kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nah, contoh satuan volume yaitu cm kubik, itu plusnya salah ya maksudnya. Meter kubik atau liter, dan liter itu sama dengan desimeter kubik. Perhatikan tangga satuan volume berikut ini. Nah, tangga satuannya sama saja seperti kilometer, hektometer, dekameter, namun dia diberi tanda kubik atau tanda 3. Jadi, 3 ini artinya setiap turun satu tangga itu 1000. Dan biasanya yang tidak ada angka 3-nya itu 10. Karena ada angka 3-nya jadi nolnya 3 1000. Begitu juga untuk yang naik juga jika naik satu tangga maka dibagi 1000. Nah, namun di satuan volume ini diganti menjadi kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, kalau yang pakai satuan kiloliter ini, dia kalau naik satu tangga dibagi 10, sedangkan jika turun satu tangga itu dibagi 10. Nah, yang dua ini merupakan sama-sama satuan volume. Maka itu kilometernya dibedakan menjadi kilometer yang biasa, yaitu kilometer kubik. Dan perbedaan tangganya juga beda. Kalau kiloliter, kalau satuannya sudah kiloliter, maka hanya pakai angka 10. Jika pakai kilometer yang ke-3 ini, kubik ini, maka pakai satuan yang perkalian yang 1000. Nah, ini tangga satuan liternya. Jadi, kalau naik satu tingkat atau satu tangga itu dikali bagi 10, jika turun satu tingkat maka dikali 10. Untuk satuan kepanjangan satuannya hanya beda di liternya saja. Kalau kilonya tetap kilo, hekta, deka, liter, L-nya liter, D-nya desi, C-nya senti, M-nya mili, sama saja semuanya, beda di ujungnya saja. Terdapat hubungan antara dua jenis satuan volume, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia satuannya, Miss buat sebelah kiri kilometernya yang kubik, yang sebelah kanan kiloliternya. Jadi 1 kiloliter itu bisa sama dengan 1 meter kubik, nilainya sama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan 2 kiloliter itu berapa meter kubik, berarti jawabannya 2 meter kubik, sama gitu. Dan si liter ini 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Dan 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Di buku ada dicatat, di buku SPS ini sudah dicatat juga di sini, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik, 1 mililiter sama dengan 1 cc, 1 cm kubik sama dengan 1 cc.
Sekarang kita ke contoh soal mengubah satuan volume. Nah, ini satuannya dilihat kembali. Yang pertama, 4 hektometer kubik sama dengan berapa meter kubik? Nah, hektometer ini ke meter naik apa turun? Turun. Jadi turunnya berapa tangga? 2. Berarti 4 dikali sejuta. Karena kan 2 turunnya 1000, berarti dikali sejuta. Hasilnya 4 juta. Soal kedua, 6000 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, centimeter ke desimeter ini naik apa turun? Naik. Naik berapa tangga? 1 tangga. Maka kalau naik dia dibagi 1000. Berarti 6000 dibagi 1000. Hasilnya 6 desimeter. 6 desimeter kubik maksudnya ya. Selanjutnya nomor 3, 4 dekameter kubik sama dengan berapa meter kubik? Nah, dekameter ke meter itu turun 1 tangga, maka hanya dikali 1000, berarti 4 kali 1000 hasilnya 4000 meter kubik. Soal keempat, 22.000 dekameter kubik sama dengan berapa hektometer kubik? Nah, dekameter ke hektometer naik apa turun? Naik. Naik berapa tangga? 1, maka dibagi 1000, hasilnya 22 hektometer kubik. Selanjutnya kita ke satuan yang kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, dan sentiliter, dan milimeter. Oke, soal pertama, 7 liter itu berapa sentiliter? Jadi liter ke sentiliter itu turun 2 tangga. Namun ini kan 1 tangganya 10, maka turun 2 tangga menjadi 100. Berarti 7 kali 100 sama dengan 700 sentiliter. Nah, yang kedua, 4 kiloliter berapa desiliter? Kilo ke desi itu turun berapa? Turun 1, 2, 3, 4. Turun 4 tangga, maka dikali 4 tangga dikali 10.000, maksudnya nolnya 4 ya, sorry. Jadi 4 kali 10.000 hasilnya 40.000 desiliter. Nah, yang ketiga 4.000 dekaliter ke hektoliter. Nah, dekaliter ke hektoliter naik apa turun? Naik. Naik berapa tangga? 1. Maka dibagi 10 hasilnya 400 hektoliter. Sekarang kita mengubah satuan waktu yang liter ke satuan waktu yang desimeter kubik. Nah, dan sebaliknya, maksudnya sebaliknya dari desimeter kubik ke liter. Sekarang Miss ingatkan lagi ya, desimeter pangkat 3 itu membacanya desimeter kubik, bukan desimeter pangkat 3. Jadi biasakan membacanya pakai kata kubik. Ingat kembali bahwasanya 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 meter liter itu sama 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik, 1 mililiter sama dengan 1 cc, dan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Soal pertama, 3 liter sama dengan berapa milimeter kubik? Nah, penyelesaiannya 3 liter itu kita rubah dulu ke desimeter, karena kan kita mau cari ke milimeter. Kita samakan dulu satuannya. Berarti 3 liter sama dengan 3 desimeter kubik, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti kalau 3 liter berarti 3 desimeter kubik. Nah, berarti tinggal si desimeter kubik ini diganti ke milimeter kubik. Naik apa turun desimeter ke milimeter? Turun. Turunnya berapa tangga? 2 tangga, maka dikali 1 juta. Dan hasilnya menjadi 3 juta milimeter kubik. Soal kedua, 4 hektoliter itu berapa desimeter kubik? Nah, hektoliter dirubah dulu ke liter. Karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi 4 hektoliter ke liter itu diturun 2 tangga, dikali 100, hasilnya 400 liter. Berarti 400 liter sama dengan 400 desimeter kubik. Berarti 4 hektoliter itu sama dengan 400 desimeter kubik. Yang kedua, kita mengenal debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Pengukuran debit dapat dihitung dengan persamaan rumus berikut. Nah, debit sama dengan volume atau singkatannya V per atau dibagi waktu dengan singkatan T, simbol T. T kecil ya, bukan T besar. Nah, satuan debit bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam satuan meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Sedangkan si waktu dinyatakan dalam satuan detik,
menit atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam, karena volume di atas, waktu di bawah. Jadi satuannya itu volume per waktu, makanya jadi dibuat liter per detik seperti itu. Nah, contohnya yang pertama, sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Jadi, kalau soalnya sebuah keran mengalirkan air dengan debit 5 liter per detik, artinya dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 5 liter. Itu per detiknya itu tidak ada angka, itu disebut 1 detik ya nak. Tidak 2 detik, jadi tidak ada angkanya, dianggap 1. Kita juga dapat mengubah satuan debit menjadi satuan debit yang lain. Contoh, 1 liter per detik itu sama dengan berapa liter per jam. Karena liternya sudah sama-sama liter, berarti yang kita ganti hanya si detik. Penyelesaiannya, nih, 1 liter per detik sama dengan 1 liter per 1 detik berapa jam? 1 per 3600 jam. Maka sama dengan 1 liter dikali 3600 per 1, karena dibalik. Hasilnya 3600 liter per jam. Nah, yang kedua, 60 meter kubik per menit sama dengan berapa liter per detik. Nah, ini dua-dua harus diganti karena meter kubik ke liter dan menit ke detik. Penyelesaiannya, 60 meter kubik per menit itu Miss uraikan menjadi 60 meter kubik per 1 menit. Sama dengan meter kubik ini dirubah ke liter. Nah, kalau kalian susah dirubah ke desimeter kubik, karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Meter ke desimeter itu turun 1 tangga dan dikali 1000. Ingat ya, kalau meter kubik dia 1000. Jadi 60 kali 1000, 60.000. 1 menit berapa detik? 60 detik. Maka 60.000 per 60 hasilnya 1000 liter per detik. Oke, sekarang kita ke E, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Contoh soal 1. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapa debit air pada pintu bendungan tersebut? Nih penyelesaiannya. Ingat rumusnya tadi apa? Debit sama dengan volume per waktu. Volumenya berapa? 1200 desimeter kubik. Nah, waktunya berapa? 3 detik. Maka hasilnya 1200 bagi 3 jadi 400. Satuannya dua-dua ditulis nak. Desimeter kubik per detik. Jadi debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik. Yang kedua, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi sampai penuh? Nah, ini waktu yang ditanya. Penyelesaiannya, ingat kembali rumusnya, debit sama dengan volume dan waktu. Jadi untuk mencari waktu, itu tinggalkan dikali silang tuh. Berarti debit pindah ke bawah. Volume per debit sama dengan volumenya berapa? 160 liter. Debitnya berapa? 0,8 liter per detik. Sama dengan berapa? Berarti 160 itu dibagi 0,8, hasilnya 200 detik. Jadi 200 detik itu kenapa bisa satuannya hanya detik, Miss? Liternya kenapa nggak ditulis? Jadi liternya itu sudah habis nak. Liter per liter habis. Sama dengan kayak misal 1 bagi 1 habis. Liter per liter habis. Jadi tidak ditulis lagi satuan liternya, maka satuannya hanya detik. Nah, 200 detik itu misalnya ada pertanyaan berapa menit, berapa detik, maka diuraikan menjadi 3 menit 20 detik. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini.